Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Memohon dan Bersyukur. Memohon dan bersyukur. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal keempat ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar ya Tuhan, bagaimana bisa berdoa dengan benar, memohon dengan benar, dan juga belajar untuk bersyukur. Di dalam setiap kehidupan kami boleh menyampaikan apapun keinginan kami kepada Allah, karena firman-Mu yang mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya percaya sahabat seperjalanan akan mendapatkan sebuah wawasan yang baru tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memohon, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Ada banyak sikap orang percaya yang kemudian menjadi berbeda-beda. Ada yang sangat percaya bahwa doanya itu pasti dikabulkan Tuhan. Ada yang kemudian sangat percaya bahwa doa itu tidak perlu, dan apa yang dikerjakan itu harus dari diri sendiri dan tidak perlu melibatkan Tuhan, karena Tuhan memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak usaha, Tuhan tidak akan kasih yang datang dari langit. Memang juga saya belum pernah seumur hidup ada tiba-tiba karung jatuh dari langit di depan orang ataupun di depan rumah saya. Itu memang tidak ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dua sikap demikian bagi saya dua-duanya salah, sesuai juga kebenaran firman Allah. Jadi yang pertama adalah kalau dia berdoa, beriman pasti dijawab, itu salah. Kalau kemudian dia yakin bahwa tidak perlu berdoa, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu. Kalau kita tidak berjuang dengan usaha sendiri. Jadi berhasil atau tidak berhasil sangat tergantung perjuangan kita dan tidak perlu melibatkan Tuhan. Sahabat seperjalanan, itu dua ekstrim yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar. Alkitab memberikan urutan yang sangat luar biasa dalam Filipi pasal keempat ayat yang ke-6. Urutan yang pertama adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi artinya kenapa tidak boleh khawatir? Kenapa tidak boleh khawatir? Karena ada Allah yang menyertai kita. Karena ada Allah yang tahu bagaimana menjaga kita. Bagaimana memberi yang terbaik kepada kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita hidup, kita ada juga diciptakan oleh Allah. Dan Allah akan menjaga kita, kecuali kita lahir atau hidup, atau saudara terbuat dari mana, atau keluar dari pohon jambu, atau dari pohon rambutan. Kan tidak demikian. Atau dari batu, akan tidak. Kita tercipta, kita terlahir, kita hidup di dalam dunia ini berasal dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang sudah membentuk kita, kalau Tuhan yang sudah menjadikan kita, Tuhan pasti menjamin hidup kita. Namun persoalannya di dalam masalah jaminan Tuhan ada perbedaan pandangan yang dikatakan tadi di awal. Ada dua sikap doa yang sangat berbeda jauh. Yang pertama, sangat beriman apa yang diminta pasti dikabulkan. Yang kedua, tidak perlu minta kepada Allah. Kalau kita tidak usaha, kita tidak dengan berjuang sendiri, Tuhan tidak akan berikan apapun kepada kita. Atau orang tersebut memang tidak mempercayai Tuhan itu ada. Yang jadi pertanyaan, kalau dia tidak percaya Tuhan itu ada, saya mau tanya kepada orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Engkau lahir dari mana? Dari orang tuamu. Orang tuamu dari mana? Oh, dari orang tuanya lagi. Orang tuamu dari orangmu dari mana? Lalu siapa yang menciptakan manusia? Yang paling pertama, itu tentu Tuhan. Jadi sangat mudah menggugurkan keyakinan orang tersebut. Mari kita belajar selanjutnya. Kenapa tidak boleh khawatir? Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Banyak orang percaya hanya berhenti kepada nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Dengan menyatakan segala keinginan kepada Allah di dalam doa, seakan-akan dia yakin bahwa apapun yang diminta pasti dijawab. Kalau dengan iman, ternyata tidak demikian. Selanjutnya, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ayat ini tidak berhenti pada di sini, lalu dilanjutkan dengan apa? Dan permohonan.
Apa itu permohonan? Permohonan itu adalah sesuatu yang kita mintakan kepada Allah, dan yang menjawab ya dan tidak atas permohonan kita adalah Allah sendiri. Allah akan mensortir sifatnya itu. Permohonan mana yang membahayakanmu? Permohonan apa yang kemudian baik untukmu? Kita belajar yang hal sederhana. Kalau anak 3 tahun meminta pisau, kita akan berikan atau tidak? Tentu tidak, sekalipun pisau itu punya manfaat yang baik. Namun tatkala pisau dipegang oleh orang yang belum terampil menggunakannya, itu bisa membahayakan. Atau pisau diberikan kepada orang dewasa, namun hatinya penuh dengan kejahatan. Hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian. Jangan-jangan pisau tersebut dipakai untuk melukai orang lain. Atau kemudian mencelakakan orang lain. Jadi doa itu hanya dengan yakin, percaya, menyatakan keinginan, tidak berhenti sampai di sana. Kita harus dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan. Permohonan itu artinya kita meminta, yang mengabulkan siapa? Yang mengabulkan Allah. Ya atau tidak, atau tunggu. Sehingga jawaban doa Tuhan itu memang seperti lampu stopan. Kalau ya lampunya hijau, kalau tunggu itu kuning, tidak sekarang diberikan, nanti Tuhan akan timbang-timbang dulu kapan diberikannya, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Atau merah, itu permohonan. Tuhan mengatakan tidak. Tuhan akan mengatakan tidak. Jadi setiap jawaban Tuhan, ya, tunggu atau tidak, itu semua demi kebaikan kita. Kalau Allah sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sedemikian baik, maka Tuhan juga akan menjaga kita. Kita harus siap hati untuk jawaban Tuhan, iya, nanti tunggu atau tidak. Sebagian orang mengatakan, wah, kalau mengatakan Tuhan itu tidak atau kemudian nanti, berarti kita tidak beriman. Berarti kelompok ini adalah kelompok orang yang memaksakan kehendak kepada Allah. Sementara Yesus sendiri di dalam doanya, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Itu Yesus. Lalu siapa dirimu? Kalau setiap permintaan dan keinginanmu, lalu Tuhan harus mengabulkan. Engkau menjadi Tuhan. Maka engkau yang mengatur Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Untuk memahami perjalanan iman seperti demikian memang tidak mudah. Saya berikan satu contoh sederhana. Kalau Anda kemudian mendirikan rumah, lalu rumahnya itu tanahnya tinggi sendiri, engkau tidak mempertimbangkan rumah-rumah penduduk kampung sana. Kalau ada banjir, engkau tidak terkena banjir, hanya kemudian penduduk kampung yang terkena banjir. Maka pembuatan rumah tinggi sendiri itu keliru besar. Sehingga setiap doa itu ada pertimbangan dari Allah itu yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Anda meminta hujan, sementara orang lain sedang membutuhkan matahari. Maka Tuhan akan timbang-timbang. Sebagaimana orang tua kalau punya anak 5, 4, 3 atau orang tua zaman dulu. Bisa 10, bisa 11, bisa 12. Saya bertemu dengan satu keluarga dari seorang ibu. Itu anaknya 16, itu luar biasa. Maka setiap permintaan itu di dalam pertimbangan Allah, Tuhan tidak memikirkan hanya dirimu sendiri. Ada dampaknya kepada orang lain, ada dampaknya kepada lingkungan, ada dampaknya juga kepada orang banyak. Dan itu baik atau tidak baik untuk dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar tentang memohon dan bersyukur. Yang ketiga adalah dan ucapan syukur. Ucapan syukur waktu Tuhan kabulkan, engkau harus tetap, itu bersyukur mudah sekali. Tapi waktu Tuhan berkata, tidak, aku tidak menjawab. Atau tunggu, engkau juga harus bersyukur. Jadi apapun jawaban Tuhan untuk doamu, ya, tunggu, atau tidak, engkau tetap harus bersyukur. Mari kita belajar bagaimana memohon, bersyukur, dan berdoa secara benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap, menginginkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, persoalan, masalah dalam kehidupan, Tuhan yang membukakan jalan. Biar kami boleh belajar ya Tuhan, di dalam setiap menyampaikan keinginan kami kepada Tuhan, biarlah kami boleh belajar sifatnya adalah memohon, apapun jawaban Tuhan, itu adalah yang terbaik untuk kami semua. Satu hal yang pasti,
bahwa kita tidak perlu khawatir. Kalau Allah sudah menciptakan kami sedemikian indah, sedemikian baik, sedemikian luar biasa, maka Tuhan juga akan menjaga, memelihara kami dengan cara-caranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berdoa dengan benar. Amin.